Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Krista Maharani dengan NIM 432220101003. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai magang di kantor akuntan publik Ramawendra. Yang pertama, di sini terdapat profil kantor akuntan publik Ramawendra. Ramawendra merupakan kantor akuntan publik yang didirikan oleh akuntan terdaftar dan konsultan profesional yang menyediakan jasa assurance, konsultasi manajemen, akuntansi, dan perpajakan. KP Ramawendra merupakan anggota Macmillan Woods, sebuah jaringan kantor akuntan internasional yang berkedudukan di Inggris dan menjalankan pekerjaannya sesuai standar profesi yang tinggi. Kantor utamanya berlokasi di The Manhattan Square, Jakarta Selatan. KP Ramawendra terdaftar memiliki beberapa lokasi cabang, yaitu di Tangerang, Jakarta Timur, dan di daerah lainnya. Pada tahun 2017, KP Ramawendra membuka cabang di Tangerang yang dipimpin oleh Bapak Acep Kusmayadi AKCACPA. Para partner KP Ramawendra memiliki pengalaman luas di bidang keuangan, serta telah memberikan jasa dan konsultasi kepada BUMN atau BUMD dan perusahaan swasta nasional maupun joint venture. Berikut merupakan partner cabang di Tangerang. Yang pertama yaitu Bapak Acep Kusmayadi CACPA selaku Tangerang Office Leader. Yang kedua yaitu Bapak Rahmat Akbar SEAK CACPA selaku partner. Yang ketiga yaitu Bapak Kurniawan Setiabudi SRSE AKMAK CACPA CACP selaku partner. Selanjutnya, di sini terdapat job description sebagai junior auditor. Yang pertama yaitu saya membantu pelaksanaan proses audit, yaitu membantu auditor senior dalam setiap tahap audit, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian audit. Tugas ini dilakukan dengan mengikuti standar audit dan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu mengumpulkan, memeriksa, dan mendokumentasikan bukti audit dengan cara memeriksa kelengkapan dan keandalan dokumen pendukung seperti faktur, bukti pembayaran, kontrak, dan laporan keuangan, serta mendokumentasikan seluruh bukti sebagai dasar penilaian. Yang ketiga, yaitu melakukan vouching dan tracing transaksi, dengan cara memeriksa kesesuaian transaksi dengan dokumen pendukung dan alur pencatatan akuntansinya. Lalu yang keempat yaitu membantu pengujian saldo akun dengan cara melakukan pengecekan awal atas saldo akun untuk memastikan kewajaran dalam laporan keuangan. Lalu yang kelima yaitu menyusun kertas kerja audit atau disebut juga dengan working papers, yaitu dengan cara menyusun dan melengkapi kertas kerja audit yang berisi prosedur yang dilakukan, bukti yang diperoleh, serta kesimpulan sementara untuk audit. Dan yang keenam yaitu berkoordinasi dengan tim audit dan klien, dengan cara berkomunikasi dengan anggota tim audit maupun pihak klien untuk meminta data, memberikan klarifikasi, dan memastikan kebutuhan audit terpenuhi tepat waktu. Selanjutnya yaitu permasalahan yang dihadapi. Berikut ada 3 permasalahan yang saya hadapi. Yang pertama yaitu keterlambatan dan ketidaklengkapan data dari klien, yang mana proses audit sangat bergantung pada ketersediaan data dan dokumen dari klien. Dalam praktiknya, auditor itu sering menghadapi kendala berupa keterlambatan, ketidaklengkapan, atau kualitas data yang kurang memadai, sehingga dapat menghambat proses audit dan memperpanjang waktu penyelesaian penugasan. Yang kedua yaitu risiko salah saji material dan kompleksitas transaksi, yang mana menghadapi risiko salah saji material yang timbul akibat kompleksitas transaksi, penerapan standar akuntansi yang rumit, serta potensi terjadinya kecurangan. Risiko ini menurut auditor untuk memiliki pengalaman yang mendalam terhadap aktivitas bisnis dan sistem pengendalian dari internal klien tersebut. Lalu yang ketiga yaitu perubahan regulasi dan standar profesi yang berkelanjutan. Karena auditor itu dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan regulasi, standar akuntansi, dan standar audit yang terus mengalami perubahan. Ketidaktahuan terhadap perubahan tersebut dapat berdampak pada kualitas dan kepatuhan pekerjaan audit. Selanjutnya, di sini terdapat solusi atas permasalahan yang dihadapi yang sebelumnya sudah dijelaskan. Yang pertama yaitu keterlambatan dan ketidaklengkapan data dari klien. Nah, untuk solusinya yaitu auditor perlu menyampaikan daftar permintaan data secara jelas dan terstruktur sejak tahap perencanaan audit. Tindak lanjut secara berkala dan komunikasi yang profesional dengan pihak klien juga penting untuk memastikan data yang dibutuhkan dapat diperoleh tepat waktu dan sesuai dengan standar audit. Yang kedua yaitu solusi terhadap risiko salah saji material dan kompleksitas transaksi adalah
Auditor harus melakukan penilaian risiko secara menyeluruh, meningkatkan pemahaman terhadap bisnis klien, serta menerapkan prosedur audit yang memadai dan relevan. Lalu, penggunaan prosedur analitis dan pengujian substantif yang tepat juga diperlukan untuk meminimalkan risiko salah saji. Solusi yang terakhir terhadap permasalahan perubahan regulasi dan standar profesi yang berkelanjutan adalah auditor perlu terus belajar dengan mengikuti pelatihan, seminar, dan pendidikan profesional, serta membaca buku atau pedoman resmi agar memahami aturan terbaru dan dapat melaksanakan audit sesuai dengan standar yang berlaku saat ini. Sekian penjelasan mengenai profil kantor akuntan publik Rama Wendra secara singkat, lalu job description sebagai junior auditor, kemudian permasalahan yang dihadapi, dan juga solusi atas permasalahan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.